Mata kuliah Hukum Perdata, kode buku HKUM 4202. Modul 1, pengertian dan ruang lingkup hukum perdata, pendahuluan. Untuk memahami hukum perdata, maka penting untuk diketahui di pengertian dan ruang lingkup hukum perdata yang dibedakan dengan hukum publik dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Sebelum memahami hukum perdata, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai hukum perdata, ruang pengaturan, dan sejarah pengaturannya di Indonesia. Hal ini disebabkan sampai dengan saat ini masih berlaku pluralisme di bidang hukum perdata yang menjadi sumber pengaturan hukum perdata. Pluralisme hukum perdata disebabkan pengaturan hukum perdata selain bersumber pada KUH Perdata, juga bersumber pada hukum Islam dan hukum adat sepanjang belum diatur dan dalam ketentuan baru yang merupakan produk legislasi nasional dan berlaku secara nasional. Ketentuan hukum perdata yang merupakan produk legislasi nasional antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Ketentuan hukum yang masih bersifat jamak disebabkan belum diatur dalam peraturan undangan nasional adalah hukum waris. Hukum waris pengaturannya masih bersifat plural yang bersumber pada hukum waris perdata yang diatur dalam KUH Perdata. Hukum waris Islam yang diatur dalam hukum Islam dan hukum waris adat yang diatur dalam hukum adat. Pemberlakuan hukum perdata yang bersifat jamak tersebut berlaku hingga saat ini tergantung dari golongan masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut. Untuk golongan penduduk Eropa dan Timur Asing Tionghoa tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Untuk mereka yang beragama Islam tunduk pada hukum Islam, sedangkan pribumi yang bukan beragama Islam dan masih terikat pada hukum adat maka berlaku hukum adat setempat. Untuk mengetahui ruang lingkup hukum perdata maka dapat mengacu pada pendapat para ahli hukum atau doktrin dan sistematika pengaturan dalam bidang hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dalam modul ini dijelaskan penjelasan ruang lingkup hukum perdata menurut doktrin dan menurut KUH Perdata. Dijelaskan juga kedudukan KUH Perdata pasca Indonesia Merdeka baik berdasarkan Konstitusi UUD 1945 maupun pendapat para ahli hukum. Setelah mempelajari modul ini, saudara diharapkan dapat menjelaskan 1. Pengertian hukum perdata, 2. Ruang lingkup dan sistematika hukum perdata, 3. Sejarah pengaturan dan pemberlakuan hukum perdata di Indonesia, 4. Golongan penduduk yang tunduk terhadap ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, 5. Kedudukan KUH Perdata pasca kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita lanjut ke kegiatan belajar 1. Pengertian dan sejarah hukum perdata. A. Pengertian hukum perdata dan sistematika menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 1. Pengertian hukum perdata. Menurut Profesor Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah mencakup semua hukum pokok uang. Hukum pokok uang yang mengatur kepentingan perseorangan. Uang apa ruang? Sementara Profesor Dr. Nyi Sri Sudewi Masjun Sofwan SH menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Kendatipun hukum perdata yang mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak di bidang hukum perdata yang telah disederhanakan seperti rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain-lain. Perkataan hukum perdata ada kalanya dipakai untuk dalam arti sempit sebagai lawan dari hukum dagang. Seperti dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar, sementara itu yang menitahkan pembukuan atau kodifikasi hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil dan hukum pidana militer, hukum acara perdata, acara pidana, dan susunan kekuasaan pengadilan. Salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah dikodifikasikan atau disusunnya suatu norma hukum secara sistematis dalam suatu kitab peraturan undangan. Ciri tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlich Wetboek, yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis yang terdiri dari 4 buku. Buku ke-1 berjudul tentang orang, buku ke-2 berjudul tentang kebendaan, buku ke-3 tentang perikatan, dan buku ke-4 tentang pembuktian dan daluarsa. Sistematika tersebut berbeda dengan apa yang dianut oleh para ahli hukum. 2. Sistematika hukum perdata.
Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Tentang diri seseorang atau hukum perorangan, B. Kekeluargaan, C. Kekayaan komprehensif atas hukum kekayaan yang absolut atau hukum kekayaan yang relatif, D. Waris. Penjelasan. A. Hukum individu memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak melaksanakan hak-haknya itu, serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang mengenai manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran, dan domisili, termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. B. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum yang bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. C. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya dan mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan yang hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. D. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur pengalihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibatnya. 3. Sistematika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. A. Buku 1 tentang orang. Ketentuan yang diatur dalam buku 1 ini mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga. Hal tersebut mengingat menurut pembuat undang-undang pengertian hukum orang dalam arti luas, juga mencakup hukum keluarga. Berkaitan dengan ketentuan buku 1 KUH Perdata dewasa ini, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka segala ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi. B. Buku 2 tentang benda. Ketentuan yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata yang membahas tentang hak-hak kebendaan yang merupakan bagian dari hukum kekayaan sebagaimana diatur dalam doktrin. Menurut doktrin, hukum kekayaan terbagi menjadi 2 hukumnya, yaitu kekayaan yang absolut yang merupakan hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 tentang benda, dan hukum kekayaan yang relatif merupakan hak perseorangan yang diatur dalam buku 3 tentang perikatan. Berkaitan dengan ketentuan buku 2 tentang benda, KUH Perdata tidak berlakukan lagi, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Berdasarkan undang-undang tersebut, semua ketentuan hukum mengenai bumi atau tanah, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, mengenai jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dulu menggunakan ketentuan hipotek sebagaimana diatur dalam buku 2 KUH Perdata, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam buku 2 tentang benda, KUH Perdata tersebut juga diatur ketentuan hukum waris berdasarkan 2 alasan yang menurut pembuat undang-undang melalui ketentuan pasal 584 KUH Perdata yang menyebutkan pewaris adalah salah satu cara memperoleh hak milik. Selain itu, ketentuan dalam pasal 528 KUH Perdata ditentukan hak waris merupakan hak kebendaan. C. Buku 3 tentang perikatan. Hukum perikatan yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari hukum kekayaan yang relatif. Menurut doktrin, perikatan hukum mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat dalam ruang lingkup hukum kekayaan yang bersumber dari undang-undang maupun perjanjian. Khusus tentang hukum perjanjian berlaku sebagai kebebasan berkontrak, freedom of contract. Dalam hal ini, setiap pihak diperbolehkan mengatur sendiri perjanjian yang mengikat di antara mereka, bahkan boleh menyimpangi ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata. D. Buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam buku 4 KUH Perdata diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka pengadilan. Selain itu, buku 4 KUH Perdata juga mengatur tentang daluarsa atau masa jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak keperdataannya atau mendapatkan hak-hak keperdataan. Misalnya, jangka waktu kapan seseorang kehilangan hak untuk menuntut hak miliknya atau jangka waktu yang menyebabkan orang dapat memperoleh hak miliknya. Berkaitan pengaturan yang termuat dalam buku 4 KUH Perdata, para ahli hukum atau doktrin berpendapat seharusnya itu tidak dimasukkan dalam hukum perdata material, tetapi dimasukkan dalam hukum perdata formil, hukum acara. Tetapi pembuat undang-undang beranggapan bahwa terkait dengan alat bukti dan daluarsa merupakan hukum acara material sehingga dimasukkan
ke dalam hukum material. Pembuat undang-undang membedakan antara hukum acara material yang masuk dalam ruang lingkup hukum material dan hukum acara formil yang masuk dalam ruang lingkup hukum acara atau formil. Sistematika hukum perdata menurut doktrin hukum orang, sedangkan menurut hukum orang dan hukum waris di dalam KUH Perdata masuk ke buku 1 tentang orang. 3. Hukum kekayaan masuk ke buku 2. Hukum keluarga masuk buku 2. Ya, demikian sistematika hukum perdata. Silakan diperhatikan. Sejarah terbentuknya KUH Perdata. Keberlakuan dan keberadaan hukum perdata di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Sebelum bangsa penjajah atau kolonial Belanda masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia yang ketika itu terdiri dari kerajaan besar dan kecil telah memiliki sistem hukumnya sendiri. Sistem hukum tersebut dikenal dengan hukum adat yang umumnya berupa hukum tidak tertulis. Di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam ketika itu tidak dapat dipungkiri terdapat ketentuan hukum adat yang berlaku banyak uraian oleh ketentuan hukum Islam. Di Wajo misalnya, hukum waris menggunakan hukum Islam dan hukum adat. Keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Pada waktu itu, untuk daerah tertentu Aceh misalnya atau pada pemerintahan zaman Sultan Agung, hukum Islam diberlakukan sebagai hukum resmi negara. Dengan demikian, sebelum Belanda menginjakkan kaki di bumi Indonesia, telah berlaku dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Ketika Belanda menginjakkan kaki dan menjajah Indonesia, keberlakuan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia tetap dipertahankan. Hal tersebut tercermin dari politik hukum pemerintah kolonial Belanda ketika itu yang tertuang dalam pasal 131 IS. Ketentuan tersebut dimuat berikut ini. 1. Hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana harus dituangkan dalam kitab undang-undang atau kodifikasi. Terhadap golongan Eropa harus diberlakukan ketentuan peraturan undangan yang ada di negeri Belanda dalam hukum perdata sebagai penerapan asas konkordansi. 3. Bagi orang Indonesia asli dan timur asing, ketentuan peraturan undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan apabila kebutuhan mereka menghendaki. 5. Orang Indonesia asli dan timur asing diperbolehkan menyerahkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya. 5. Hukum adat yang masih berlaku untuk orang Indonesia asli dan timur asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, jelas pemberlakuan ketentuan hukum Belanda di Indonesia tidaklah menghapus sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan politik adu domba, divise et impera, yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda. Dengan pemberlakuan politik hukum Belanda tersebut, maka terjadi pengotak-kotakan hukum dan golongan penduduk di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pemberlakuan pasal 163 IS yang berasal dari pasal 109 RR baru yang menyatakan bahwa dalam hubungan berlakunya BW di Indonesia, penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan berikut ini. 1. Eropa, 2. Timur asing, 3. Bumi putra. Termasuk dalam golongan adalah orang-orang Eropa dan orang-orang yang berasal dari Eropa dan orang Jepang beserta keturunannya. Masuknya orang Jepang ke dalam golongan Eropa didasarkan pada adanya perjanjian antara Netherlands dan Jepang dalam lapangan perdagangan dan perkapalan yang memberikan harapan kepada Jepang bahwa bangsa Indonesia akan dipersamakan dengan orang Eropa di Hindia Belanda. Termasuk dalam golongan Eropa juga adalah mereka yang memiliki asas-asas hukum yang sama sebagaimana diatur dalam BW, yaitu Amerika, Kanada, Amerika Selatan, dan Australia. Berikut keturunannya baik yang sah maupun yang disetujui berdasarkan undang-undang. Yang termasuk dalam golongan timur asing adalah golongan Tionghoa dan orang Asia lainnya termasuk pada India, Pakistan, dan lain-lain. Bagi mereka berlaku KUH Perdata yang berkaitan dengan hukum kekayaan yang diatur dalam Stadblad nomor 79 tahun 1855. Dengan Stadblad nomor 129 tahun 1917, bagi golongan timur asing berlaku seluruh KUH Perdata kecuali bagian 2 dan 3 judul 4 buku 1 KUH Perdata mengenai upacara-upacara yang mendahului perkawinan. Untuk golongan timur asing non-Tionghoa tetap berlaku ketentuan tersebut di atas. Bagi golongan pribumi, yaitu orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku hukum adat sementara dalam hal dikehendaki golongan pribumi tersebut dapat menundukkan diri kepada KUH Perdata berdasarkan Stadblad 1117 nomor 12 pada masa pemerintahan Jepang. KUH Perdata tetap berlaku. Hal tersebut dimungkinkan atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1842 karena ketentuan KUH Perdata tersebut tidak bertentangan dengan pemerintah bala tentara Jepang. Kita lanjutkan ke rangkuman.
Pada kegiatan belajar ini diharapkan siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan hukum perdata dan sejarah berlakunya hukum perdata di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa berlakunya hukum perdata di Indonesia adalah berdasarkan azas penyesuaian dengan hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Dalam kegiatan belajar ini, mahasiswa diharapkan juga dapat membandingkan pembagian hukum perdata baik menurut ilmu pengetahuan hukum maupun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekian dan terima kasih.